Crazy in Love Chapter 21 Bak disambar petir. Keesokan hari, setibanya di sekolah, tak sabar Mariska ingin berbagi. Bolak-balik ia keluar kelas, memeriksa apakah terlihat Zahra datang. Hana yang dibuat penasaran menegur anak itu walau sama sekali tidak diindahkan. "Mer!" teriaknya menyentak Mariska. "Apa sih?" sahut Mariska. Selang tak seberapa lama, ia yang ditunggu akhirnya menampakkan diri. Mariska hendak bangkit dari kursi waktu itu. "Zahra, sini!" teriak Hana melambaikan tangan mendahului. Ia bahkan menyeret kursi kosong teruntuk Zahra duduki. Mariska memutar kepala menatap Zahra yang berjalan ke arah mereka. "Pagi Hana, Mariska," sapanya berbagi kebahagiaan. Walau Hana serta Mariska malah tidak peka, tidak membalas senyum bahagia itu. Mariska punya cerita terbaru," bisik Hana menarik Zahra duduk. "Berita, gosip maksudnya," cerca Zahra. "Maybe, Mer buruan cerita," sahut Hana sekalian mendesak Mariska. Sebenarnya ia, Hana, juga tidak mengetahui cerita atau gosip apa yang dibawa kali ini oleh Mariska. Dengan duduk saling berhadapan, memanfaatkan waktu singkat, Mariska bercerita. Memakai suara rendah, ia memaksa dua temannya mencondongkan kepala, mengantar telinga mereka supaya jelas. "Semalam Ima chat aku," ungkap Mariska memulai cerita. "Chat?" seru Zahra. Mendadak dadanya terasa sakit, seperti ada pertanda tak mengenakan hati saja. Lewat isyarat, Hana meminta Mariska melanjutkan. Jadilah cerita itu berlanjut. Kendati terdengar sembilu, sungguh tak ada niatan bagi Mariska. Ia hanya ingin menyampaikan informasi supaya Zahra mengambil tindakan. "Serius itu, Mer?" seru Hana tersentak. "Iya, dia dapat surat cinta dari si cewek yang di meja kasir itu," kata Mariska mempertegas. "Siapa namanya?" tanya Hana lagi. "Santi, katanya di sekolah mereka memang kerap dijodoh-jodohkan," imbuh Mariska kian memperjelas, memperdalam sembilu hati. Zahra jangan ditanya lagi. Mulutnya mendadak kaku, tak bisa berkata apa-apa, hanya diam membisu dengan pandangan kosong menerawang, mendengarkan cerita serta pernyataan Mariska. "Sekarang itu surat dipegang Nanang," kata Mariska menambahkan. "Kenapa ada di dia?" cerca Hana. "Ya itu dikasih sama Kabir, entahlah gimana lanjutan ceritanya." Tapi Hana bungkam seribu bahasa. Di liriknya Zahra yang terdiam mematung, tidak ada ekspresi di wajah. Sekali lagi menggunakan isyarat, Hana meminta cerita itu tidak diteruskan. Sayang, bak petasan rentet, Mariska kian lancar saja bercerita. "Terus apa Kabir membalas surat itu? Maksudku, apa dia memberikan hatinya?" kata Zahra setelah bungkam cukup lama. "Itu aku nggak tahu, soalnya Kabir katanya tak berkomentar apa-apa, hanya menunjukkan surat tersebut ke Ipul sama Nanang," ungkap Mariska sebagai jawaban. Zahra tertunduk lesu. Ternyata perasaan senang yang dirasakan hanya sekedar mampir saja, dan itu teramat menyakitkan. Sejenak kembali ia bungkam, pandangan tertunduk menatap bangku. Mungkin ia tengah menata hati serta pikiran. "Zahra, jangan sedih. Bisa jadi Kabir tak menanggapinya seperti pas di swalayan itu. Ingat nggak apa yang Kabir ucapkan? Aku rasa dia tidak memiliki perasaan sama itu cewek," kata Hana menganalisa, juga menghibur sekaligus memberi dukungan. "Iya, aku rasa juga begitu. Mungkin kamu harus mengambil tindakan lebih dulu. Toh zaman sekarang itu bebas. Ada banyak cewek yang menyatakan perasaannya," kata Mariska menambahkan. "Maksudmu, Mer?" seru Hana terkaget. Sambil melempar senyum seringai, Mariska menyahut, "Mungkin Zahra bisa menyatakan perasaannya." Tidak hanya terkaget, sungguh Hana dibuat gagap, menatap tak percaya Mariska. Sedangkan ia yang dimaksud masihlah diam, tidak menanggapi sama sekali. Akan tetapi bukan perkataan Mariska tak didengar, sebaliknya kata-kata itu menembus telinga lalu menusuk pikiran.
Bagaimana caranya nyatain perasaanku? Kata Zahra tiba-tiba bersuara. Terdiamlah mereka berdua. Otak Mariska sibuk mencari masukan, sedangkan otak Hana malah tidak bekerja sama sekali. Sayang, belum juga masukan didapat. Bel menyentak keseriusan mereka. Terpaksa ketiganya berpencar pada bangku masing-masing, menaruh tas, kemudian bergegas keluar seperti murid-murid lainnya. Zahra, santai, masih ada waktu sepanjang hari buat memikirkan itu, kata Mariska menyemangati. Sore yang ditunggu, terutama oleh Zahra, ia yang sepanjang hari memeras otak, menyusun rencana untuk menyatakan perasaan, mengalami kebuntuan. Hanya satu hal yang tertancap, mendatangi Kabir dan menyatakan perasaannya pada anak itu. Segera setelah keluar dari kelas, Zahra mengajak Hana serta Mariska turut serta. Sungguh, kamu mau menyatakan perasaanmu sekarang? Ujar Hana, kaget juga tak percaya. Iya, kapan lagi? Mumpung mama sama papa nggak di rumah, aku bisa leluasa di luar, ungkap Zahra menyahut. Hanya Mariska yang tak berkomentar apa-apa. Bukannya ia tidak setuju, hanya saja tidak memiliki rencana untuk diusulkan. Jadilah 3 wedding pitch tersebut untuk kesekian kalinya tidak pulang dengan bus sekolah supaya tak berpapasan dengan CCTV berjalan alias malaikat penjaga. Ketiganya bersegera keluar dari gerbang sekolah. Sudah pesan kendaraan belum? Tanya Mariska. Teringatlah Zahra jikalau ia tidak memesan apa-apa. Alhasil sembari berdiri di trotoar jalan, ia memesan kendaraan. Saat bus sekolah satu persatu keluar dari gerbang, melaju melewati ketiganya dengan kompak, mereka memalingkan muka, berlindung dari mata elang Raihan. Zahra, itu kayaknya, tunjuk Hana pada kendaraan yang berhenti tak jauh dari mereka. Cepat-cepat Zahra menyeret 2 temannya tersebut, berpacu dengan waktu, khawatir Kabir telah sampai di rumah. Semoga belum pulang, kata Zahra penuh harapan. Ya, sekolah Kabir berakhir pada jam 2 siang dan tepat saat itu jam menunjukkan angka 2. Di hari Jumat, pembelajaran di sekolah Zahra tidak berlangsung hingga sore. Semua pembelajaran usai pada jam 2 siang. Aku tanya Ima ya, sahut Mariska mengusulkan. Bahkan belum juga Zahra menanggapi, Mariska telah merogoh ponsel, mengetik chat yang ia kirim segera pada Ima. Di sana, di sekolah yang dimaksudkan, Ima masih menunggu Ipul serta Kabir yang sedang menghadap ruang guru. Mariska, gumamnya menatap layar ponsel. Lekas ia buka chat tersebut, kemudian membalasnya segera. Lebarlah senyum Mariska, dilaporkannya balasan info yang ia dapat. Tenang, belum, celetuknya melegakan Zahra. Tak seberapa lama, akhirnya kendaraan itu berhenti beberapa meter dari gerbang sekolah. Nampak murid-murid sekolah tersebut keluar dari gerbang walau tidak begitu ramai lagi. Zahra, kamu yakin mau nemui Kabir? Kata Hana ragu. Zahra hanya mengangguk sebagai jawaban. Turunlah mereka pada akhirnya, berjalan agak gugup menuju depan gerbang sekolah. Tak peduli berbaur dengan murid sekolah itu. Jangan masuk ke dalam, kita tunggu di luar saja, kata Mariska menyambar pergelangan tangan Zahra. Iya, aku setuju. Mer, coba chat lagi Ima, sahut Hana sekaligus memberi perintah. Walau tidak menyahut, Mariska dengan sigap mengirim chat kembali menanyakan apakah Ima serta Kabir masih berada di sekolah. Tunggu di sini, mereka masih di sekolah, mungkin keluarnya belakangan, kata Mariska menahan Zahra. Panjang umur juga Kabir. Hanya berselang semenit setelah Ima membalas chat, Kabir serta Ipul muncul, berjalan mencapai Ima serta Nanang yang sudah tak sabar menunggu. Ada yang nungguin kamu, kata Ima melapor. Aku, sahut Kabir menunjuk dirinya sendiri. Sebagai tanggapan, ia mengangkat kedua alisnya. Senyum seringai dipertontonkan oleh anak itu. Wah, rasa-rasanya, sambung Ipul. Tidak diteruskan. Apa sih kalian? Sudah buruan pulang, kata Kabir menanggapi. Supaya sindiran ledekan itu tak berlanjut,
Kabir sengaja mempercepat langkah kaki sehingga ia berada di gardu paling depan. Di belakang mereka bertiga menyusul, walau tak bersungguh-sungguh. Cuitan sindiran kian silih berganti didengar, tapi Kabir tak bergeming. Hingga melewati gerbang, cuitan godaan itu masih berlanjut. "Kabir," panggil Zahra, menghentikan langkah Kabir yang dibuat terkaget. Menolehlah anak itu pada sumber suara. Cepat-cepat Zahra berjalan mendatangi. Mariska serta Hana berjalan lambat. Mereka berdua tak berniat menyusul. Setali dua uang, tiga teman Kabir mendadak menghentikan langkah kaki mereka. Pandangan ketiganya seketika terpaku pada Zahra yang berjalan mendekati Kabir lalu berdiri tepat di hadapan anak itu. "Kabir," ungkap Zahra menyebut. Kabir tak menyahut. Sungguh itu karena ia terpaku akan keterkejutannya yang masih belum sirna. Sementara Zahra menatap sendu. Dalam keheningan serta kebungkaman Kabir, tiba-tiba mulut Zahra berucap lagi. Baginya suaranya telah rendah terlontar, tetapi sebaliknya malah nyaring di telinga-telinga penonton. "Kabir, aku menyukaimu," ungkap Zahra terbata-bata. "Oh, apa?" Telinga Kabir mendadak mekar mendengar pengakuan itu, dan entah itu takdir atau apa, yang jelas banyak pasang mata serta telinga tiba-tiba terpaku sehingga langkah kaki mereka mendadak terhenti, terhipnotis pada drama cinta di hadapan mata. "Kabir, aku menyukaimu," ucap Zahra lagi, mengulangi. Mulut Kabir tetaplah terbungkam, namun kini setengah kesadaran menyatu pada raga. Bola matanya melirik mereka, para penonton yang mungkin sama terpakunya dengan dirinya. Sungguh mendadak muka Kabir merah padam, tak kuasa menahan malu. Lenyap sudah rasa senang yang menyelimuti hati tadi. Terlebih di antara mereka, Santi berdiri dengan sorot mata penuh kemarahan. Alih-alih membalas pengakuan Zahra, Kabir raih pergelangan tangan wanita itu. Ia seret anak itu menghilang dari kerumunan penonton. Nampak langkah Kabir tak sabar menyusuri trotoar hingga melewati halte bus. "Kabir, kemana kamu akan membawaku?" cerca Zahra. Tiba-tiba dadanya berdegup kencang, tegang, cemas melanda dirinya. Kabir tak menggubris, tetap saja itu kaki meloloskan diri kian jauh. Saat keadaan senyap, para penonton drama tak terlihat, langkah kaki Kabir hentikan. Juga genggaman tangan terlepas, kepala ia tundukkan, memberanikan diri. Zahra di hadapan tertegun kaget, hanya mematung dalam kebisuan. "Zahra," ucap Kabir rendah. Oh, suara itu cukup meluluhlantahkan degup jantung Zahra. Secercah sukacita datang menggoda hati. "Haruskah kamu ngelakuin hal ini?" kata Kabir, melempar tanya dengan suara rendah. Itu karena ia kebingungan merangkai kata. Apa? Bukan hanya telinga Zahra tersambar. Debar dadanya berantakan kembali. Suhu tubuh langsung meningkat seiring rasa malu datang menerpa. Aku itu karena aku menyukaimu," ungkap Zahra terbata-bata. Senang hati Kabir mendapati pengakuan itu. Namun tindakan yang diambil Zahra cukup membuat dirinya malu. Juga merasa serba salah pada Santi. "Zahra, kamu tidak perlu melakukan hal ini," kata Kabir. "Maksudku, jangan mempermalukan dirimu," imbuhnya, menampar kesadaran Zahra. Ya, bagaimana tidak, seakan tenggelam oleh ambisi, entah kemana itu rasa malu tadi. Dan kini teguran Kabir tidak hanya menampar wajah, juga menampar harga dirinya. "Itu aku," Zahra kehilangan kata-kata, hanya nanar memandang Kabir yang setengah tertunduk, tak beradu tatap. Pasukan Zahra, maksudnya Mariska dan Hana, mencemaskan Zahra. Khawatir sesuatu terjadi pada teman mereka, keduanya memutuskan mencari Zahra. Mengikuti jejak Kabir, menyeret Zahra pergi. "Mer, perasaanku kok malah gak enak ya," ungkap Hana. "Santai, mereka sama-sama memiliki rasa. Pasti cerita indah akan terjalin setelah ini,"
sambung Mariska, menenangkan walau sejujurnya ia pun merasakan hal yang sama. Terus keduanya berjalan hingga melewati halte bus dan mendadak langkah mereka terhenti kala melihat Kabir serta Zahra berdiri saling berhadapan di trotoar jalan. Mulut mereka terbungkam oleh rasa kecemasan yang sama-sama rapat tersembunyi. "Zahra, pulanglah, nanti kakakmu cemas, kasihan mereka juga," kata Kabir menunjuk Mariska serta Hana. Seketika pandangan Zahra teralihkan pada mereka yang berdiri tak seberapa jauh dari dirinya. "Ayo," kata Kabir meraih tangan Zahra. Dengan patuh Zahra mengikuti tiap langkah Kabir yang membawanya mencapai Mariska serta Hana. "Zahra, pulanglah," ucapnya sekali lagi. Dan bahkan seusai berucap demikian, Kabir malah berlalu begitu saja, tak menghiraukan Zahra juga perasaan anak itu. Zahra masihlah bungkam akan apa yang terjadi, juga akan kebodohan yang telah ia perbuat. Ditatapnya Kabir yang kian menjauh kembali pada ketiga temannya. "Zahra," tegur Hana mengulurkan tangan, meraih tangan Zahra, menggenggamnya erat. Bukan sahutan yang didapat, melainkan tetes air mata menyeruap membasahi pipi dalam kebisuan. "Zahra, apa kamu baik-baik saja?" cerca Mariska, kaget akan situasi yang dihadapi. Zahra tertunduk, sungguh penyesalan serta malu menjalar memenuhi dirinya kini, sampai-sampai ia tak sanggup terisak, menangis terseduh-seduh. "Bodohnya aku," ucapnya di balik isak tangis yang tertahan. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.